Salinai menjahati kita marlas mirohama di tengah-tengah tadu di bata. Bersukacitalah Tuhan ada di antara kita. Ima topik mingguta hamuna kamando tamuna kainang. Napa ikotok kita saboi kita marlas miroha supaya kita diajak untuk bersukacita. Di tengah-tengah situasi yang bersedih dan susah, satu kata yang dibutuhkan saudara-saudara adalah bersukacita. Kalau orang dalam kesusahan, dalam kesedihan, satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan adalah bisa bersukacita. Karena orang yang berkesusahan dan berkesedihan, pasti mereka berharap akan satu sukacita. Jadi molotungadonga ke pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Dan itu sangat relevan sekali diberitakan, ajakan kepada kita, supaya semuanya kita bisa bersukacita. Pikiran yang tidak tenang, pergumulan, beban yang berat, atau mungkin banyak persoalan demi persoalan. Apalagi belakangan ini saudara-saudara, tentunya kita semuanya mengalami persoalan yang begitu banyak. Ekonomi yang semakin terpuruk, mengurus anak-anak yang semakin susah, pekerjaan di sana sini yang membebani kita. Kadang-kadang hubungan satu dengan yang lain, baik juga di tengah-tengah keluarga, juga susah. Banyak orang yang merasa tidak mengalami keadilan, bahkan mengalami ketidakadilan. Jadi kesusahan dan kesusahan. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui topik minggu kita ini, HKBP mau mengajak kita supaya kita mau bergembira, mau bersukacita, menghilangkan sejenak beban-beban kita. Apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita tinggalkan untuk sementara, supaya kita boleh saudara-saudara mengalami sukacita daripada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kepada kita saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimanakah orang bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan? Nggak gampang saudara-saudara mengatakan bersukacita lah. Marlas miroha mau eda, marlas miroha mau itu, abang, anggi, amang boru tulang. Memang enak sekali saudara-saudara buat kita mengatakan bersukacitalah. Jangan lagi pikirkan persoalan-persoalanmu saja. Jangan mau tinggal dalam pergumulan-pergumulanmu saja. Saudara-saudara, itu tidak gampang untuk mengatakannya. Mengatakannya memang mudah, tapi untuk melakukannya itu sangat susah. Nasodohodo ida, nasohodo amang, nasohodo tulang, nasohodo amang boru, anggiku, tabonai mandokon bersukacita. Tetapi saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita mau diteguhkan saudara-saudara, ternyata memang hanya Tuhan yang bisa memberikan sukacita itu kepada kita. Hanya karena Tuhan yang mau dan berinisiatif memberikan sukacita itu. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mau disampaikan, bagaimana caranya kita bisa bersukacita. Dalam firman Tuhan ini, yang pertama saudara-saudara, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan menyingkirkan hukuman itu dari kita. Bapak Ibu saudara-saudara, satu kebahagiaan dan satu kebutuhan yang paling besar dan yang menyukakan adalah kalau kita mengetahui bahwa kita diampuni. Dosa-dosa kita itu tidak dianggap lagi. Dosa-dosa kita itu sudah tidak diperkenakan kepada kita lagi. Kita diampuni dari setiap kesalahan-kesalahan dan kejahatan kita yang mempermalukan itu. Saudara-saudara, pengampunan itu yang sangat melegakan kita. Kalau kita menyadari ketika kita melakukan dosa, melakukan kejahatan, dan itu memalukan, dan dosa itu memalukan. Dosa itu memalukan. Tetapi ketika itu diampuni dan kita dimaafkan sehingga kita tidak jadi dihukum, maka sukacita yang luar biasa lah yang kita akan rasakan saudara-saudara. Satu sukacita dan harapan bagi orang-orang yang dihukum mati. Saudara-saudara, mereka begitu berharap mengajukan atau dapat grasi,
atau amnesti dari presiden. Kalau sudah ditentukan 2 bulan lagi engkau akan dieksekusi mati. Bisakah kita bayangkan saudara-saudara penderitaan yang menekan orang yang mengalami hukuman mati karena kejahatan? Makanya dia berupaya bagaimana supaya apa? Dia memperoleh pengampunan, belas kasihan dari presiden, dari orang-orang yang berwenang, sehingga dia dibebaskan dari pergumulan itu. Di hari Nasalku masih kental lagi kita ingat, masih lekat lagi saya rasa di ingatan kita. Ima Anggiat Boru Pasaribu ya, yang dia berlawanan dengan seorang anggota DPR, yang dia maki-maki ibunya, ya kan, dengan garangnya dia katakan, siapa kau rupanya? Aku ini, ya suamiku Jenderal Bintang 3. Dupe muse idokom bapakku Jenderal Bintang 3, suamiku Jenderal Bintang 3. Kemudian kita kasih suamiku muse Jenderal Bintang 1. Saat tuh kemudian baru matar botol, ternyata letnan 1 dong suaminya, ya kan? Mungkin karena kesombongan, karena keangkuhan, harga diri, dia mau memperlihatkan kepada orang supaya orang jangan sembarangan kepada dia, marah, dia maki-maki. Saudara-saudara, memang kadang-kadang ketika kita marah, kita mau tunjukkan kehebatan kita, kegagahan kita, siapa kita di hadapan orang lain. Sampai kadang-kadang karena kemarahan kita tidak memperhitungkan lagi apa yang kita lakukan itu ternyata itu salah. Dan apa yang kita lakukan itu saudara-saudara bisa mempermalukan dan sangat mempermalukan kita. Dan setelah diadukan ke hukum, dibawa ke hukum, baru tertekan baibana, terbeban baibana, baru dia rasakan memang ternyata memang harus dia minta ampun, ya, mengakui kesalahan. Saudara-saudara, mengakui kesalahan ini sangat susah. Ada banyak orang yang tidak mampu untuk mengakui kekurangan dan kesalahan, sangat susah. Mandok tu jolma misalnya, ya. Nah, tapi kadang-kadang memang ada hal-hal yang kita memang harus mengalahkan hati kita. Dan saudara-saudara, Tuhan mau mendengar, mau mengampuni orang-orang yang betul-betul merasakan karena dosanya, karena penderitaan akibat dosanya, dan dia berteriak-teriak minta tolong dan menyesali segala dosa-dosanya, minta ampun kepada Tuhan. Hanya kepada orang-orang yang seperti itulah Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Bukan kepada orang-orang yang terus menerus tidak melakukan, tidak ada perubahan dan tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ai jolma do kita. Ai mulu terus jolma menyakiti hati kita. Coba kita bayangkan. Menghina, memperlakukan kita dengan tidak baik. Bagaimana perasaan kita? Tadopot jo dirita. Mari kita rasakan, kita bayangkan kalau kita lah yang diperlakukan oleh orang dengan tidak baik, difitnah, dihina, bahkan diejek, dicerca, ya kan? Bagaimana perasaan kita? Dipermalukan di depan orang lain, bagaimana perasaan kita? Oleh karena itu saudara-saudara, hanya orang yang mau merendahkan diri, hanya orang yang merasakan bahwa apa? Dia sudah melakukan kesalahan dan mohon ampun kepada Tuhan, disitulah Tuhan pasti akan memberikan apa? Memberikan pengampunan kepadanya. Kadang go upasani halak batak, upama ni halak batak pisang nomor 1 dak sitabal. Nomor 8, orang yang sudah menyerah jangan lagi dihukum, jangan lagi diperlakukan dengan tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, pengampunan ini sangat dibutuhkan. Dan itu yang bisa menenangkan, dan itu yang bisa menghibur, itu yang bisa menyukakan hati orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, Mazmur 32 berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang kesalahannya
tidak diperhitungkan kepadanya. Jadi memang satu sukacita dan kebutuhan kebahagiaan bagi orang yang berdosa, yaitu ketika dia diampuni. Bersukacitalah. Hari ini adalah minggu Advent yang ketiga. Kalau tabere, kali si mati do, nakimpe na sugot pe mati do lilin na merah. Apa ada namanya narakum? Na sugot. Jadi goto hamu do lilin merah ini, ya, Oma melambangkan sukacita. Jadi di Advent galuk, Advent patuluhan, ikon adong lilin merah. Tapi mati dia, danggala. Ay baru masuk lah, nang asa nama godo sukacita di hitan main merah kumes bata, ya kan? Ay wala penderitaan nama di hitan non naron main. Ay sa sitong nga memang ikor-ikor do bertobat kita sudiman, termasuk awna di Solo nanti. Bertobat rapat bertobat kita, ya. Tadi berhasil dua mata si urusan, nagalakon mana perikot do bertobat main merah cuma. Bahunang mekel sama mulai dokon nasida berarti bukan halan nasida. Sudah oh ternyata berhasil pak. Ijalo de bataro tahnang mau masuk tuanani. Ya. Ya, jadi ini lambang daripada apa? Lambang daripada sukacita. Makanya di minggu Advent yang ketiga selalu berita firman Tuhan apa? Tentang sukacita. Bersukacitalah. Di sini dikatakan saudara-saudara tadi dari ayat yang ke apa? Yang ke-14. Bersorak-sorailah hai putri Sion. Sebenarnya bukan putri. Dangna buru-buru Sion. Bertempik soraklah hai Israel atau Yerusalem. Bukan perempuan mereka. Tapi saudara-saudara, Yerusalem dan Sion itu dan Israel adalah apa? Pengantin putri daripada Tuhan itu sendiri. Dan kita adalah pengantin putri daripada Tuhan. Makanya dikatakan hai putri Sion, dada tu akka baru-baru sabingon nanti. Dohoda tu akka bahawa suri kita. Bersorak-sorailah. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudara, Natal bukan pesta kelahiran sebenarnya. Kalau kita bernatal saudara-saudara bukan merayakan ulang tahun Yesus Kristus. Tidak penting buat Yesus Kristus dirayakan ulang tahunnya. Tetapi Natal menjadi satu pesta sukacita karena Tuhan Juru Selamat kita sudah datang dan mengampuni kita. Bersukacita karena. Jadi kalau ada orang yang bilang bagaimana Eda, boleh aku bersukacita, pergumulanku bahagia. Bagaimana emang aku bisa bersukacita, uangku tidak ada. Ini masa Natal, ya kan? Bagaimana aku bisa bersukacita, anakku bandel-bandel semua. Mengamuk langsung ke padita bah. Kadang-kadang padita perlu besok ngoti naruh anak. Ya, jadi itu. Makanya saudara-saudara melalui firman Tuhan ini hanya pengampunan itu. Ketika kita mengetahui bahwa kita sudah diampuni, aduh sukacita sekali yang terjadi kepada kita. Alami makanya di kita di HKBP ipatupama di Natal ulaon nabadi. Ya kan? Pengampunan dosa Natal. Jadi dang di akhir tahun di kita lahu patupahon ulaon nabadi. Karena Yesus datang, dia memberikan pengampunan dosa kepada kita. Jadi ketika orang datang bernatal, maka dia sedang diampuni oleh Tuhan. Makanya mau di hari Natal non Roma kita sudah minta pengampunan kepada Tuhan. Sebenarnya sasitongan ajaran di Lutheran dakolan minggu Natal atau minggu Paskah saja yang orang diampuni atau marulaun nabadi. Sebenarnya setiap minggu apa ngadua haliau madoho di seminar ada warna Lutheran dan kita dibimbing di situ. Cuma kita tanya kenapa ini bisa terjadi seperti itu. Makanya itu hebatnya ada warna purus ta HKBP na julu Justin Sihomli. Ya. HKBP no HKBP inna. HKBP is HKBP.
Artinya HKBP sekalipun jadi Lutheran, mengikuti aliran Lutheran, tapi HKBP menentukan sikapnya dengan dogma dan teologianya sendiri. Oh, ya udahlah kalau sudah seperti itu. Mauldo, memang kadang-kadang hata, walaupun adong padohat di kita halak Batak, adong si raja hata, si raja dok, adong si raja alus, aliang kondisi bah dang maralus be atau lemak dok meisi. Molo HKBP do is HKBP menentukan sikapnya sendiri dan dengan teologinya, dengan dogmanya, ya sudahlah. Alai dan dohonokku saudara-saudara bahwa Lutheran ternyata memahami bahwa kita setiap minggu harus betul-betul melakukan apa? Ulaun Nabadiyah, meminta pengampunan kepada Tuhan, sama seperti gereja Katolik itu. Sarupa. Supaya setiap orang yang datang ke gereja menyadari bahwa apa? Bahwa Tuhan datang menyambut kita dengan apa? Memberikan pengampunan. Supaya setiap orang yang keluar dari sebuah kebaktian, dari sebuah gereja, dia betul-betul merasa sukacita bahwa dosaku sudah diampuni. Itu. Harap mabain tu matangis kita, marukil kita, menderita. Tanpa kita sadari dosa-dosa kita itu. Kalau kita mengalami pergumulan, mengalami ketersesakan dalam hidup, beban yang berat, semua karena dosa. Kalau kita boleh datang di hadapan Tuhan dengan apa? Minta mohon pengampunan, maka dalam situasi apapun yang terjadi, pasti kita bersukacita. Alani hamuna kamanggo tamuna kainang markite kita turku jami tatau. Nah yang dipaingot kita, yang pertama mari datang ke hadapan Tuhan, menyesali segala dosa-dosa kita dan mengakuinya di hadapan Tuhan, dan jangan lagi lakukan dosa-dosa itu. Maka Tuhan menyambut kita dan mengampuni kita sehingga kita bisa bersukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa? Bagaimana caranya orang bisa terhibur dan bisa bersukacita? Di sini dinyatakan, saudara-saudara, Tuhan berada di tengah-tengah kita. Marlas di rohamam di tonga-tonga taruh di bawah. Dari sejak ayat 15 tadi, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Ini dikatakan, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Baru ayat yang ke-17 lagi, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini kenapa yang harus dinyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu ada di antara. Aina jolo molotalu bangsa Israel marporang ditiki zaman ni parporangan nasi dan najulu. Ketika bangsa itu kalah berperang, berarti bahwa Allahnya juga kalah. Ketika mereka terbuang, berarti Allahnya sudah meninggalkan mereka. Allahnya tidak bersama-sama dengan mereka. Sehingga ketika mereka tidak bersama dengan Allah mereka, mereka merasakan apa? Penderitaan. Ini yang harus perlu kita pahami, saudara-saudara. Orang yang tidak bersama dengan Tuhan, dia sedang menderita. Jadi, engkau dok, jangan tutup hati. Jangan keraskan hati kita. Mari kita terima Tuhan dan firman-Nya yang memasuki hati kita. Jangan, Tuhan sedang memberikan berkat-Nya kepada kita dan Dia sedang datang kepada kita, tapi kita sering menutup diri kita, menutup telinga kita, sehingga kita tidak bisa menerima berkat demi berkat dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hari ini mau dikatakan kepada kita bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Coba bayangkan saudara-saudara, hamuna kamangdo tamuna kaina. Jujur maju kita, anggo sorap dot di bata kita. Edang nong mago kita. Kadang-kadang kita merasakan bahwa apa? Rasanya kurang sempurna, kurang banyak, kurang ini, kurang itu. Jujur deh kita, anggo sorap dot di bata nong masuk kita nuain. Sehat lebih kita, mangur lebih kita. Begitu banyaknya bahaya yang bisa terjadi, begitu banyaknya penderitaan demi penderitaan yang bisa terjadi. Masih bisakah kita hidup bertahan di dunia ini?
Hanya karena Tuhan yang memberkati kita. Hanya itu saja. Makanya kita bisa apa? Bisa bersukacita. Alani di tengah-tengah taruh Tuhan. Dia tidak meninggalkan kita. Bagi kita yang bergumul, bagi kita yang mengalami kesesakan, penderitaan, sakit, penyakit. Au boleh bayakon setiap minggu kita berdoa untuk amang maradal kultur mati. Untuk orang-orang yang sakit, yang bergumul berat. Coba dulu bayangkan, sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Saya tidak tahu apakah ada kita saudara-saudara yang di sini bergumul dalam penyakit terus menerus panjang. Ya, kita hanya membutuhkan Tuhan. Maaf, harta kita itu semua itu tidak berguna lagi. Kalau saya bisa sehat ya Tuhan. Makanya orang-orang yang sakit berkepanjangan pasti betul-betul dia akan apa? Kalau aku sehat ya Tuhan, aku akan memberikan hidupku untuk. Saudara-saudara, memang kadang-kadang tumagur di Ijito di bata pergumulan itu terjadi kepada kita, supaya kita benar-benar menyadari pentingnya kita hidup bersama dengan Tuhan. Pentingnya hidup bersama dengan Tuhan. Tidak ada maknanya semuanya saudara-saudara hidup di dunia kita ini. Ya, apa yang kita miliki tidak ada maknanya kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Artinya penting saudara-saudara dikatakan, dan inilah menjadi penghiburan baik bagi kita semua yang hadir pada saat ini dan juga ketika itu pada bangsa Israel. Oleh karena itu, mari bersekutu bersama dengan Tuhan. Tuhan berada bersama-sama dengan kita. Unang tatadikop ya Tuhan. Jangan kita tinggalkan lagi Tuhan. Ya, ikut terus do kita rap do ibana. Napar pudima sian turku jami tahun. Tuhan sedang memberikan pemulihan. Kalau kita lihat saudara-saudara di ayat yang ke-19, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tuhan sendiri yang akan bertindak kepada mereka. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar. Saudara-saudara, pada saat ini ada begitu banyak keluarga-keluarga yang terpencar, yang tidak bisa bersama, hidup bersama, di tempat yang sama, di rumah yang sama. Mereka tidak bisa bercengkrama secara bersama-sama. Mungkin karena pekerjaan, mungkin karena pendidikan, mungkin karena situasi, bahkan mungkin ada yang di penjara. Tapi Tuhan bisa memulihkan itu. Saatnya tiba, nanti kita dipersatukan kembali bersama dengan Tuhan. Tuhan sedang melakukan pemulihan kepada kita, supaya setiap orang bisa merasakan bahwa kasih Tuhan menyertai hidup dan keluarga. Alani minggu Advent patubuhonon, mari kita bersukacita. Sebesar apapun beban, mungkin kadang-kadang pergumulan kita begitu berat. Ada orang yang berkata, nagudangan bubakku mangkatita, tanyakona, au selalu berdokon, meluadong col mangido tangiang tua budokon, rapak martangiang kita. Tatanyakon, ibana te ikon martangiang. Asa dohot sudah martangiang. Jangan minta doa supaya orang yang berdoa untuk kita. Maaf, terus terang pasti tidak akan didengarkan Tuhan. Tapi mintalah doa supaya kita ditopang dalam pergumulan-pergumulan kita. Ikut dohot do kita martania. Manangnya kau sudingul tahu nanti. Hanya orang yang percaya. Mari lihat kedua orang buta yang memanggil-manggil Tuhan Yesus itu. Ali Tuhan, Ali Yesus, Yesus. Mereka berteriak-teriak. Ya kan? Sembuhkanlah kami. Baru Yesus menoleh. Padahal orang-orang lain marah kepada mereka, tapi Yesus menoleh kepada mereka. Apakah yang kau butuhkan? Kami ingin melihat Tuhan. Percayakah engkau bisa sembuh? Percaya Tuhan. Apa dia sembuhkan? Sembuh. Yang saya mau katakan saudara-saudara, jangan minta doa kepada pendeta lantas kita membiarkan kehidupan. Mari kita berdoa secara bersama-sama. Semakin banyak yang orang berdoa mendukung doa kita, maka semakin kuatlah topangan itu kepada kita. Asa mari hite-hite yang unakamang dokter munakainan, kita yang terbeban, kita yang bergumul, kita yang mengalami penderitaan. Pada saat ini Yesus dan Tuhan sedang berkata kepada kita, marilah anakku datang kepada aku. Apapun yang menjadi beban, apapun yang menjadi beban, ya Tuhan akan memulihkan kita.
Mungkin kadang-kadang ada yang sakit. Ini orang mata para terima kasih boleh hadir pada mata sudah teh. Sedang bela ya. Ona lampurus amat nanti. Tapi Tuhanlah yang memberkati ya. Percaya Tuhan pasti bisa memulihkan. Ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa kesehatan kita atau penyakit kita itu begitu berat. Buat Tuhan yang mati pun bisa dipulihkan, disembuhkan. Apalagi hanya sekedar ada bagian-bagian tubuh kita yang mengalami disfungsi. Tuhan bisa melepaskan. Ya, Tuhan bisa memberkati kita apapun. Oleh karena itu mari percaya kepada Tuhan dan bersekutu terus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Advent. Mari kita berdoa. Mau lihat ibu saat kami di oleh Tuhan. Boy kami merayakan Advent napatuluhan. Parhiti-hiti hatami di paingot kami asa marlas ni roha kami. Bersorak-sorai ala dibatado mangalehon pengampunan di kami. Nunga di sisa hodo sa kami. Jala di pasudat hodo uhum naikom masa Tuhan. Jala di tonga-tonga hodo kami ali Tuhan. Asaboy kami marulup-ulup jala marlas ni roha. Paso-paso mahami sa lukutna. Magdalani mulu-mulu nami na di bagasan raga makahamau. Asa marhiti-hiti ali Tuhan toktong boy marsonang ni roha. Molorap kami dotho daktar bain asusanibe laho manusak kami madodonihan. Alani ali Tuhan hujako kami mah. Haroroma ali Tuhan jalarap mahami marsaur rap dohotho. Asa setoktong kami marlas ni roha. Paso-paso kami sa lukutna. Sudia kaparukilon, sudia kasakit dohot nang akalungun ni roha nami. Kupasahat kami matuho ali Tuhan. Saluhut na dosa nami kupagonggo po kami tuho. Asa ko mani Tuhan namani sa saluhut na. Ibagasan Kristus Jesus martangya kami tuho. Amin. Napiliw mapiliat na naparjulo dohot napaduahon laos marid di kita siya nomor 710 ayat 1 dohot namanya.